Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tariklah nafas dalam-dalam. Lemaskanlah tubuh Anda dalam tiap hembusan. Tidak usah terburu-buru. Anda dapat menjadi apa adanya, karena Tuhan Allah berkuasa atas hati Anda, situasi Anda, dan ketakutan Anda. Datanglah dan rasakanlah kasih karunia Allah yang tak berakhir kepada Anda. Bapa Surgawi, terkadang hatiku berat karena penyesalan dan rasa bersalah. Ingatkanlah aku akan kasih karunia-Mu. Buatlah aku mengerti betapa Engkau menyambut yang hilang dan tertuduh ke dalam kerajaan-Mu. Yohanes 8 ayat 3-11 berkata, "Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, 'Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?' Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, 'Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.' Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, 'Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?' Jawabnya, 'Tidak ada Tuhan.' Lalu kata Yesus, 'Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.' Bayangkanlah betapa takut dan malunya sang perempuan yang berzinah dalam kisah ini. Hanya berpakaian minim dan sudah siap menanggung akibatnya, ia dilempar ke hadapan Yesus. Orang-orang yang marah mengepung dirinya, meneriakkan supaya ia dihukum mati, dan memprovokasi orang banyak untuk merajam Dia. 'Guru,' kata mereka kepada Yesus, 'bagaimana menurutmu? Haruskah dia hidup atau mati?' Kita tidak tahu apa yang Yesus tuliskan di pasir dengan jarinya. Apakah ia menulis 10 perintah Allah? Apakah ia tengah menulis dosa-dosa dari orang-orang yang merasa benar ini? Apapun itu, orang banyak pun berbalik dan pulang, meninggalkan Yesus dan sang perempuan itu sendiri. Perempuan itu kini tinggal bersama seorang pribadi yang berhak menghukum dia untuk pertama kali melempar batu.
Namun ia melihat dia dengan penuh kasih dan mengatakan kata-kata yang ia ingin agar kita dengarkan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Apakah Anda merasa bersalah? Apakah merasa dikejar rasa bersalah? Mari datang bersama Yesus sekarang. Dengarkanlah hati juru selamatnya. Ia tidak datang untuk menghukum, tetapi menebus. Bahkan mereka yang tertangkap basah berdosa. Bahkan mereka yang tidak bisa berdalih. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kaki hingga kepala. Ketika Anda sampai ke mata, bayangkanlah Anda melihat isi pikiran Anda. Mari tinggalkan sejenak semua pikiran yang mengganggu dan hiruk-pikuk hari ini. Datanglah ke hadirat-Nya untuk berdoa. Allah menanti Anda. Tariklah nafas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjadi kawan untuk para pendosa. Terima kasih karena Engkau membuka pintu kerajaan-Mu untuk orang seperti diriku. Terima kasih karena Engkau mengizinkan aku menyebut rumah-Mu sebagai rumahku. Tuhan, ampunilah aku atas segala dosa-dosaku, juga dosa yang menghantui pikiranku. Terima kasih karena Engkau tidak menghukumku, tetapi berjanji untuk mengampuniku. Engkau telah melakukan segalanya untuk membersihkan dosa-dosaku. Roma 8 ayat 1-2 berkata, Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh indah mendengar janji-Mu ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Inilah harapanku, inilah nyanyianku, inilah kebebasan yang Engkau berikan kepadaku ketika aku hidup dalam Engkau. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.